Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya akan membuat pola baju wanita dengan modelnya itu seperti yang digambar ini ya. Kebetulan di sini saya akan bikin baju model seperti itu dan di sini saya bikin video cara pembuatan polanya langsung pada kain ya. Jadi untuk langsung pada kain kita gunakan cara yang lebih mudah saja supaya nanti tidak banyak goresan pada kainnya ya. Jadi lebih rapi teman-teman. Nah, tidak ada goresan membentang ke samping seperti ini ya. Jadi nantinya itu pas jadinya itu tidak ada garis-garis kapur di bagian tengah bajunya. Nah, jadi caranya itu seperti ini ya. Perhatikan baik-baik khususnya bagi teman-teman yang masih pemula. Oke, kita langsung ke caranya. Nah, untuk modelnya seperti yang digambar ini ya. Nah, langkah pertama, ini untuk kainnya sudah saya siapkan. Untuk kain ini kita lipat dua seperti ini ya. Kita lipat dua kainnya seperti ini. Kita samakan sisi sama sisinya. Nah, langkah pertama kita buat untuk pola depan bajunya ya. Kita buat pola depan baju pada sisi belahan kain seperti ini ya. Pada sisi belahan kain seperti ini. Nah, langkah pertama kita buat dulu garis untuk lipatan baju bagian depan. Caranya seperti ini. Dari pinggiran kain ke bagian sampingnya atau ke sisi dalamnya itu kita buat ukuran sebanyak 2 cm teman-teman. 2 cm. Oke, kita buat sampai sekiranya panjang yang kita perlukan ya. 2 cm. Oke, kita hubungkan setiap titiknya ini. Kita hubungkan setiap titiknya ya. Oke, langkah berikutnya, garisnya kelihatan ya. Langkah berikutnya kita bikin garis siku di atasnya, ke samping atau ke bagian sisi dalam kain ke sana ya. Oke, kita bikin garis siku, kita gunakan penggaris siku supaya lurus. Nah, seperti ini kelihatan ya garisnya. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LL atau lingkar leher. Di sini lingkar lehernya saya menggunakan ukuran sebanyak 8 cm saja ya. Caranya seperti ini teman-teman. Oke, kita gunakan ukuran dari sini nih, dari garis yang ini ke sampingnya 8 cm. 8 cm kasih tanda, kemudian dari sini ke bawahnya juga sama 8 cm. Kita gunakan ukuran standar ya, karena ini kita menggunakan membuat polanya langsung pada kain teman-teman. Nah, kemudian kita buat garis lengkung seperti ini untuk kerung leher bagian depan. Nah, kelihatan ya. Oke, langkah berikutnya untuk ukuran bahu di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 12 cm. Oke, caranya seperti ini, 12 cm. 12 cm. Kita kasih tanda dulu di sini. Kemudian untuk turun bahunya dari garis ke titik yang ini harus ada sebanyak 4 cm untuk turun bahu. Oke, 4 cm di sini. Kemudian kita buat garisnya ya. Jadi untuk lebar bahunya sebanyak 12 cm. Kemudian untuk turun bahunya dari sini ke sini adalah 4 cm. Dapat dipahami ya. Kemudian kita hubungkan garisnya, kita buat garis. Oke, seperti ini langkah berikutnya. Di sini saya tentukan untuk ukuran LD atau lebar dada. Nah, untuk lebar dadanya di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 19 cm atau jika ukuran utuhnya itu adalah 38 cm. 38 cm dibagi 2 hasilnya adalah 19 cm. Nah, cara menentukannya supaya nanti tidak ada banyak garis di bajunya, caranya seperti ini ya. Karena ini kita membuat polanya langsung pada kain. Caranya dari kerung leher bagian depan yang ini yang bawahnya, ini turun ke bawah di sini kan. Nah, kira-kira turun sebanyak 3 cm. Dari sini turun sebanyak 3 cm. Kita kasih tanda. Kita langsung tentukan untuk ukuran lebar dada nih di sini. Lebar dada
sebanyak 19 cm. Kita kasih tanda dulu ya, 19 cm. Nah, di sini 19 cm. Oke, kelihatan tandanya ya. Nah, kita kasih tanda dulu. Kemudian di sini kita tentukan untuk ukuran LB atau lingkar badan. Lingkar badan atau lingkar dada sama saja, cuman beda sebutan ya, tapi caranya sama ya. Di sini saya sebut lingkar badan. Untuk lingkar badan di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 120 cm. 120 cm kita bagi 4. Dibagi 4 hasilnya adalah 30 cm. Berarti kita gunakan ukuran sebanyak 30 cm. Nah, kita buatnya seperti ini teman-teman. Dari garis ke sampingnya 30 cm. Dari garis ya, 30 cm. Oke, seperti ini kita kasih tanda dulu. Oh iya, sama teman-teman, untuk lebar dada juga ya sama. Dari garis ke titik ini untuk lebar dada sebanyak 19 cm. Jadi kita membuat ukurannya itu bukan dari pinggiran kain, tapi dari garis ya, dari garis. Oke, di bawahnya juga sama, kita buat ukuran sebanyak 30 cm. Sama seperti titik yang ini ya, 30 cm. Nah, kita kasih tanda dulu, kemudian kita buat garis ke bawahnya. Kita satukan ya. Kita buat garis, kita satukan seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LK atau lingkar ketiak. Untuk lingkar ketiak di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 55 cm. 55 cm kita bagi 2, hasilnya adalah 27,5 cm. Berarti untuk kerung lengan atau lingkar ketiak ini harus ada 27,5 cm, setengahnya untuk pola depan. Nanti separuhnya lagi di pola belakang. Jadi keseluruhan adalah 55 cm. Dapat dipahami ya? Oke, seperti itu. Nah, cara menentukannya seperti ini, perhatikan baik-baik. Dari ujung bahu ke titik lebar dada kita buat garis, kita hubungkan ya. Nah, seperti ini teman-teman, dapat dipahami. Langkah berikutnya kita sambung ke sini nih lengkungannya, tapi kita ukur dulu harus ada 27,5 cm. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita posisikan penggaris siku seperti ini ya. Kita ukur nih. Mulai dari sini ujung bahu sampai ke sini nih. Ada tidak sebanyak 27,5 cm. Kita ukur dulu, perhatikan baik-baik. 27,5 cm ini sudah pas. Jika masih kebesaran, maka untuk penggarisnya kita naikkan saja seperti ini. Jika kekecilan, maka kita turunkan penggarisnya. Kemudian kita ukur ulang sampai mendapatkan ukuran yang pas. Oke, di sini saya ukur lagi sekali lagi untuk memastikan ya. 27. Oke, naik sedikit. Nah, pas ya. 27,5 cm. Nah, kemudian kita kalau ukurannya sudah pas, kita buat garis lengkung seperti ini caranya. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran PP atau panjang punggung atau panjang pinggang, sama saja ya. Panjang punggung di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 40 cm. Dari sini ya. Dari garis ke bawahnya 40 cm. Kita kasih tanda saja, jangan digaris ke sini supaya tidak ada garis nantinya ya. Kita kasih tanda 40 cm. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LPI atau lingkar pinggang. Untuk lingkar pinggangnya di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 112 cm. 112 cm dibagi 4. Dibagi 4 ya, hasilnya adalah 28 cm. Nah, berarti dari garis ke sini harus ada 28 cm, pas di tanda yang ini ya. 28 cm. Nah, 28 cm kita simpan pas garis, kemudian dari sininya kita kasih tanda ya. Di ujung meteran kita kasih tanda. Oh, nah berarti di sini teman-teman 28 cm. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran TPG atau tinggi pinggul. Caranya seperti ini. Untuk TPG atau tinggi pinggul dari ukuran pinggang yang ini ya ke bawahnya kita buat ukuran sebanyak 20 cm. Di sini untuk tinggi pinggul sebanyak 20 cm ukuran yang saya gunakan. Seperti ini kita kasih tanda dulu di sini teman-teman.
Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LPG atau lingkar pinggul. Lingkar pinggul ya. Nah, untuk lingkar pinggul di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 125 cm. 125 cm kita bagi 4. Hasilnya adalah 31,5 cm. Kita luruskan saja jadi 32 cm, tidak apa-apa ya. 32 cm dari garis ke sampingnya ke tanda yang ini harus ada 32 cm. Angka 32 cm kita simpan pas garis, kita lihat ujung penggarisnya di sini ya. Letaknya kita kasih tanda lagi di sini nih. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita buat garis seperti ini. Nah, ke garis pinggang gunakan penggaris lengkung, kemudian ke sini. Nah, ini belum dengan penambahan kupnat ya, tapi ini saya buat garis supaya teman-teman paham. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bagian pinggang ke bagian pinggul, dapat dipahami ya. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran PB atau panjang baju. Untuk panjang bajunya di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 100 cm karena tidak sampai bawah ya, seperti pada contohnya. Kira-kira untuk panjangnya itu sebanyak 100 cm seperti ini. Nah, ini kita kasih tanda dulu di sini. Kemudian di bagian sini juga sama, kita buat ukuran untuk panjang baju sebanyak 100 cm. Oke, nah seperti ini dapat dipahami ya. Sebentar, saya ukur ulang, kayaknya ini benar gak sih? Oke, ini 100, yang ini juga 100. Oke, ini posisi kainnya aja yang ketarik ya. Nah, ini sudah lurus. Oke, langkah berikutnya kita hubungkan nih, kita buat garis. Di sini kita buat garis, kita hubungkan. Ini sebagai garis panjang bajunya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk ukuran bagian bawah, caranya seperti ini, mudah saja. Dari ukuran lingkar pinggul, tadi untuk ukuran lingkar pinggulnya itu kan sebanyak 32 cm. Nah, untuk bagian bawah kita tambah 2 cm saja, jadi 34 cm ya. 34 cm kita taruh pas garis. Nah, kita kasih tanda di sini di ujung meteran. Oke, di sini kemudian kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan garisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita potong ya. Kita potong untuk pola depan. Ini sudah selesai, kita potong. Kita kasih jarum dulu supaya tidak bergeser pada saat kita melakukan pemotongan pola. Nah, perhatikan baik-baik pada saat saya melakukan pemotongannya ya. Untuk bagian bawah ini kita kasih kampus sebanyak 4 cm saja supaya aman. 4 cm ya, dari garis kita tambah 4 cm. Untuk bagian samping kita tambah untuk kampu jahitannya sebanyak 1,5 cm. Semuanya sampai atas 1,5 cm ya. Oke, berhenti dulu di pas ukuran garis lingkar pinggul. Di sini jika kita menambahkan kupnat atau sekengan, maka di sini kita tambah ya sebanyak 3 cm atau 2 cm saja, karena di sini ukuran pinggangnya itu tidak beda jauh dengan ukuran lingkar badan ya. Ukuran lingkar pinggang ini tidak beda jauh dengan ukuran lingkar badan. Jadi di sini saya menggunakan ukuran sebanyak 2 cm saja ya untuk kupnat atau sekeng. 2 cm berarti di sini. Nah, berarti saya memotongnya itu melebihkannya ke bagian luar ke sini ya. Karena kalau baju tidak pakai sekengan atau kupnat itu kurang ngebentuk bagian pinggangnya. Nah, jadi saya potongnya seperti ini saja untuk lebihan kupnat ya.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut ke pola bagian belakang. Oke teman-teman, untuk pola bagian belakang tinggal kita jiplak saja dari pola depan ya. Seperti ini. Kita jiplak saja, tidak apa-apa. Nah, dengan catatan untuk yang depan kan ini ada lebihannya nih. Oh ya, untuk bagian belakang itu dari sisi lipatan kain ya. Ini kainnya sudah dilipat teman-teman. Ini lanjut dari yang tadi ya. Ini kan ada potongan pola depan yang tadi di sini. Nah, untuk pola belakang sisinya itu dari sisi lipatan kain. Jadi bukan belahan kain ya. Nah, ini kita simpan di sini, kita lipat. Tapi ini kita lipat ya. Nah, pas garis nih. Kita lipat pas garis karena untuk bagian belakang kan tidak ada penambahan lipatannya. Oke, kita paskan dulu seperti ini. Sekiranya sudah pas, kita pasang jarum. Kita paskan ya. Kita paskan pada sisi lipatan kain. Nah, tapi ini kita bagian pola depannya kita lipat ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita potong sesuai dengan bentuk pola bagian depan. Tapi di sini teman-teman, untuk pola bagian belakang, di sini kita buat lebih besar untuk kerung lengan ya. Untuk kerung lengannya. Karena di sini untuk pola belakang menggunakan lebar punggung. Nah, untuk lebar punggung kita tambah 1,5 cm di sini nih. Nah, berarti nanti kita motongnya itu di sini teman-teman. Nah, pas garis ini ya. Kemudian jangan lupa kerung lehernya. Kerung lehernya itu lebih pendek. Nah, kira-kira turun dari sini sebanyak 3 cm ya. Kemudian kita potong. Kita potong ikutin pola bagian depan ini ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman, seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasil daripada pembuatan polanya ya. Pembuatan pola baju wanita langsung pada kainnya seperti ini. Ini untuk pola depan seperti ini ya. Ini untuk pola belakangnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan teman-teman dapat mempraktikkannya di rumah, khususnya bagi teman-teman yang masih belajar. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.